Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Temanya kita ganti beralih ke agama dan budaya ini, Pak. Kalau kita sering kan dengar ini dari orang-orang, apalagi zaman sekarang di WA itu ada tulisan ojo lali Jawane gitu. Sebagai orang Jawa kan kita seharusnya bisa nguri-nguri adat leluhur, kebiasaan seperti mungkin barian, selamatan, bersih desa atau petik laut gitu. Itu kan termasuk budaya kita yang sebenarnya sangat luhur sekali. Saya ingin menggali sudut pandangnya Pak Hoji mengenai agama dan budaya, lebih khususnya mungkin dari Jawa sendiri, kayak apa sebenarnya kalau dikaitkan dengan keadaan kita yang sekarang secara real ini, khususnya orang Jawa sekarang ini. Monggo Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat ya pengertian agama dan budaya, tentu kita harus kembali meneliti pada mulanya agama itu diterjemahkan dari kata apa. Nah, kalau budaya jelas ya, memang budaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya tidak ada budaya. Yang ada itu din, sama milah. Ya. Dan Nabi Muhammad misalnya, kalau dilihat di situ dikatakan mengikuti milah Ibrahim. Ya, millata Ibrahim. Jadi milah itu adalah jalan hidup yang dilalui oleh Ibrahim. Ya. Kemudian milah Ibrahim ini pada akhirnya diangkat sebagai din. Ya, pada era Nabi Muhammad itu dinyatakan di Al-Quran. Jadi misalnya Yakub memberitahu anak-anaknya bahwa ya, dari dulu nenek moyang kita ini mengikuti din ayahmu Ibrahim. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah din itu sama dengan agama? Ya pada mulanya tidak ada hubungannya. Pada mulanya. Bukan sama sekali. Ya nggak ada sama sekali. Ya. Jadi itu pada mulanya itu tidak ada, karena kata agama di dalam bahasa Jawa, agama ya, itu artinya adalah undang-undang, peraturan atau hukum. Jadi agama itu adalah orang yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang atau peraturan itu. Jadi makanya kita hidup di Nusantara pada waktu itu, misalnya di zaman Majapahit, kita beragama, artinya kita mengikuti undang-undang peraturan Majapahit. Ya. Ya, jadi seperti itu pada mulanya. Ya. Kemudian di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi itu disebut dharma. Ya, dharma itu artinya laku kebajikan. Makanya terus ada dharmamu apa, ya kan? Nah, jadi laku kebajikan. Jadi semua perilaku orang ya, yang baik seperti apa itu tidak marah, ya, tidak membenci, tidak dendam, terus tidak mudah kecewa, itu artinya melakukan dharma. Ya, jadi ini yang harus dipahami dulu, ya. Terus orang misalnya anak bagaimana menghormati orang tua itu, ya. Nah, itu namanya dharma. Jadi dharma di sini nggak ada namanya. Ya, nggak ada namanya, ini dharma Jawa, ini dharma itu nggak ada namanya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan adanya dharma ini berjalanlah, ya, sangat lama, ya kan. Akhirnya ketika agama Islam masuk, ya, pelan-pelan. Nah, di sini sebenarnya penjajah yang ingin menyamakan sebenarnya apa itu yang dilakukan oleh orang-orang di Nusantara itu. Ya.
Jadi untuk memisah, makanya itu dijalankan terus nanti sampai abad 20 oleh orang Barat diakali terus. Jadi di situ, ya. Jadi apa ini? Oh, itu kan berarti itu orang Jawa itu berarti mengikuti agama Jawa. Nah, ini mulai penjajah. Makanya nanti ada tulisannya Clifford Geertz yang menulis buku Agama Jawa. Ya. Nah, pemeluk agama Jawa itu ada 3 macam, yaitu priayi, santri, dan abangan. Nah, jadi ini adalah akal-akalan dari pihak asing. Iya, Geertz orang Amerika, tapi istilahnya orang asing. Orang asing, ya. Untuk mengacaukan kita itu. Jadi di situ. Padahal secara nyata, ya, secara realistis, ya, priayi kalau dia dari keturunannya para penghulu, ya, otomatis dia santri, otomatis kan gitu kan, ya. Nah, juga yang disebut abangan, ya kan, itu kan di situ dikatakan agama Islam yang tidak menjalankan syariatnya karena biasanya dipeluk orang bawahan. Nah, ini adalah cara-cara untuk memecah belah, gitu loh. Nah, makanya sampai hari ini itu orang abangan. Ya. Padahal istilah gitu itu ya nggak boleh. Kalau misalnya kita ini pergi ke Timur Tengah, misalnya entah itu ke Irak atau ke Syria, ya tetap aja ada masyarakat yang tidak terlalu rajin ibadah, itu ya tetap banyak juga. Iya, mereka nggak akan menyebutkan, oh itu abangan. Iya, ini yang harus kita pahami. Jadi misalkan ya ada teman yang kemarin puasa itu datang dari Pakistan, datang dari ya ternyata ya menjumpai orang-orang Pakistan sendiri tidak puasa waktu ke Irak, ya juga gitu. Ya, tapi mereka biasa saja dan tidak dihukum ini atau itu. Ya kan itu kan dianggap ya mereka berarti agamanya masih lemah, hanya paling begitu saja. Ya. Nah, makanya jangan heran misalnya di Mesir, misalnya di dekat dari Universitas Al-Azhar banyak tari perut, misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya ya. Orang Barat membuat, ya kan, orang Barat itu tidak menyatakan agama atau religion. Makanya dari awal nggak ada di paspor mereka atau di KTP mereka itu ya religion apa, tidak ada. Jadi menyebut agama atau religion itu sebenarnya untuk orang di luar orang Barat, untuk menyudutkan kita. Jadi pengertian religion atau agama itu dianggap karena masih menyembah berhala dan sebagainya. Jadi seperti itu. Gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami. Betul. Nah, akhirnya di situ orang Barat membuat dikotomi. Ada agama langit, ada agama bumi. Ini orang Barat itu yang membuat itu. Gitu loh. Ya, agama langit itu adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena apa? Karena agama itulah yang menjadi sumber orang Barat. Nah, sedangkan yang di wilayah Timur, ya, seperti India, Cina, kita ini, Jepang, itu agama bumi. Terus kita terdoktrin seolah-olah kita ini jadi agama bumi itu budaya. Jadi mulai itu dikotomi, gitu loh. Dikelompokkan. Iya, jadi di sini, nah, tidak sadar karena kita ini memang kurang piknik, bangsa kita ini, ya kan? Karena kurang piknik, jadi akhirnya diadu domba, ditabrak-tabrakkan dan sebagainya. Ya kalau kita baca Al-Quran sendiri ya nggak ada agama itu, budaya itu. Yang ada itu din atau milah. Jadi seperti itu. Ya. Orang Barat juga tidak menyebut dirinya religion Kristen, tidak. Dia itu menyebut pengikut.
Ya. Pengikut Yesus Christ, jadi bukan pemeluk. Jadi di situ, gitu loh. Ya. Jadi hal-hal semacam ini yang kita generasi sekarang ini harus sadar betul. Oh, kita ini sudah diadu domba, sudah diacak-acak, ya, sehingga kita tidak sadar bahwa budaya itu sebenarnya ya agama itu sendiri. Budaya itu. Loh, sebenarnya iya, makanya agama ketika sendiri, ya. Islam ya dibawa dari Arab ke sini ya dia membawa segala-galanya. Iya. Bukan banyak yang Pakaiannya, ada iya. di Al-Quran gitu Iya. loh. Jadi di Termasuk situ- cara berpakaiannya juga. Iya, ya dibawa semuanya istilahnya. Seperti cara berpakaian itu memang tidak ada, itu perintah di Quran itu tidak ada, Pak. Loh, kan di situ dibuat pembeda pakaian itu. Iya. Hanya ada di surat Al-Ahzab ya, ayat 59 sama surat An-Nur ya. Nah, itu ayat 30-31 ya. Jadi di situ itu sebenarnya karena pada waktu itu pengikut-pengikut Nabi ini kan benturan sama orang-orang musyrik, sama orang-orang kafir. Nah, untuk membedakan itu, maka orang-orang wanita Muslim diseru gitu loh, untuk menutupi tubuhnya, untuk berkerudung. Makanya di surat Al-Ahzab itu dikatakan agar kamu dikenal. Nah, kalau kita harusnya kan bertanya dikenal sebagai siapa kan itu kan. Tapi pada waktu itu kan perintahnya. Namanya. Perintahnya kan hanya pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Ya, biar bisa dipisahkan, biar bisa dikenal. Betul. Kan tidak sampai sekarang. Kalau merujuk dari perintah itu apa? Selamanya juga. Loh, ya kan nanti pengikut itu memahami itu sudah Penafsiran lagi. ya, Ya? penafsiran lagi kan gitu kan. Oke, Makanya tidak seragam di negara-negara yang mayoritas agama Islam itu, tergantung kepentingan politik. Jadi seperti itu Iya. gitu. Seperti kalau dilihat di Turki itu sebenarnya sangat apa ya? Iya, Moderat sekali. bebas kalau Turki. Iya. Jadi seperti itu. Padahal kalau secara agama loh ya, Turki itu 99% agama Islam. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu. Tapi Turki kan menyatakan saya bukan bangsa Arab. Kami Islam tapi budaya Turki. Nah, makanya pernah melakukan adzan itu juga dalam bahasa Turki kan gitu, seperti itu. Ya kan? Jadi kita harus paham itu permainan dan perjalanan politik. Kalau kita sampai terpancing menjadi ekstrim, ya kita jatuh, bangsa ini akan jatuh, negara akan jatuh, gitu loh. Akhirnya kita kan dibuat dikotomi, agama bukan budaya. Sehingga kalau bukan budaya, budaya itu menyesatkan. Jadi larinya jadi ke sana. Iya, iya, iya. Jadi di situ. Kalau kita hubungkan ke kebudayaan kita sendiri, Pak Ujem, nah, budaya kita ini kan seperti ambil contoh tentang alat musik. Alat musik seperti gamelan ini kan sudah kuno sekali. Nah, kalau diperbandingkan dengan budaya-budaya lain, alat-alat apa ya, alat musik mereka itu hanya sekedar dari kayu, kulit, nah gitu. Tidak ada yang dari logam. Iya. Dari logam itu nanti bangsanya gitar dan itu belakangan. Iya. Nah, berarti kan apa ya, metalurgi teknologi metalurgi kita kan iya lebih maju. Ya. Saya ingin Pak Ujem apa ya bisa menceritakan secara mendalam bagaimana kita kayanya kita, luhurnya budaya kita. Begitu, Pak. Monggo, Iya. Pak. Oke. Jadi gini, kita harus melihat dulu, tadi kan sudah ngerti bahasa agama itu buatan siapa. Iya, iya. Iya kan. Terus kita di patri satu-satunya mungkin ya negara yang masyarakatnya itu ada kolom agama. Itu Indonesia. Indonesia. Iya, yang lain-lain nggak ada. Jadi seperti itu. Ya langsung saja bangsa Filipina misalnya. Jadi seperti itu. Ya. Walaupun mereka itu tahu 90% orang Filipina itu agama Katolik. Itu 10% agama Islam yang di selatan itu. Tapi mereka tidak mencantumkan itu. Iya, iya. Ya, hanya mencantumkan dia warga Filipina dan domisilinya di mana. Sudah. Nah, kemudian masalah seperti musik, ya kan,
Musik sendiri itu agama Islam. Jadi kata musika itu bahasa Arab. Musik. Iya, musik itu berkembang ketika zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu berkembang pesat. Ya, makanya setelah perang salib, gereja sadar, loh, mereka-mereka itu bisa hidup tenang, berjaya dan sebagainya, karena di masjid-masjid itu penuh musik. Ditirulah nanti di gereja, ada menyanyi, ada jadi ini proses yang harus kita pahami. Jadi di situ gitu loh. Ya, Ini jadi, menarik ya. iya. Nah, terus kalau di belakang hari orang Islam mengharamkan, itu jelas di belakang hari gitu loh. Ya, dia tidak akan bisa mengalahkan yang ada di Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu memperlihatkan bentuk keindahan. Makanya ada Asmaul Husna, nama pun harus indah. Seperti itu, ya kan. Berpakaian pun di Al-Qur'an berpakaianlah, ya kan, yang indah. Ya. Ada 3 pakaian, ya kan, di surat Al-A'raf, ya, ayat 26 itu, yaitu 1 pakaian untuk menutupi aurat. 2 pakaian untuk keindahan. 3 itu pakaian takwa, maka pakaian takwa itulah yang baik bagimu. Loh, itu disebutkan dengan jelas, gitu loh. Ya. Penjelasan pakaian takwa ini kan? Ya, pakaian takwa itu artinya Etika. kamu berpakaian apapun kan gitu kan. Ya. Hidupmu itu harus ya mewujudkan ketakwaan. Jadi bukan sekedar nutupi aurat, bukan sekedar Baju ya, untuk fashion, keindahan, gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, bahwa di belakang hari itu kan proses politik itu tadi. Boleh jadi konsultan-konsultan Barat itu mungkin harus begini kan, itu konsultan. Ya, sama dengan kita ini. Kenapa setiap ganti menteri, ya kan? Ganti aturan main di pendidikan. Iya, ganti kurikulum, iya. Iya, karena konsultannya kan dari Barat. Kita nggak boleh maju. Kenapa kok harus mengacu ke sana itu? Kan utang. Jadi kalau bangsa kita masih berpikiran utang terus, nggak akan bisa membuat sendiri itu. Jadi seperti itu. Ya. Di sini kita harus paham. Sama dengan di dunia ini, satu-satunya negara di dunia yang punya Kementerian Agama itu Indonesia. Loh, memang nggak ada ini? Nggak ada. Ya, di Mekah ada Menteri Urusan Haji, karena memang hajinya, umroh dan sebagainya ada. Harus ditangani secara khusus. Seperti Yaman, Syria? Nggak ada. Nggak ada, Pak? Nggak ada. Makanya perang di Timur Tengah itu bukan perang agama, selalu perang perebutan wilayah. Ya, yang hidup di Israel ya ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang itu. Ya. Begitu pula yang hidup di Palestina, ya ada Islamnya, ada Kristennya. Jadi seperti itu. Cuma yang namanya pengadu domba ini membawa ke kita, ini perang agama. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita harus nguri-nguri budaya kita. Budaya itu punya nilai-nilai. Ya, misalkan gini kan. Misalkan orang Islam yang dari Arab sana ya, masih belum tersentuh ke sini misalnya. Kan pasti menghormati orang tuanya itu berbeda dengan kita. Betul. Ya, kita menghormati orang tua itu harus bagaimana sungkemnya, bagaimana ngomongnya, terus kehidupan manggil, kita punya ada panggilan kakak, mas, adik, mbak Yu, tapi di sana kan nggak ada. Nggak ada. Nama dipanggil nama begitu saja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita sendiri yang harus kita ini sudah unggul. Makanya di dunia ini, ya, negara yang terpaku pada agama ya nggak pernah bisa maju. Negara itu maju kalau agamanya bisa ya saling seperti tumbuh dapat tutupnya, bisa menyatu antara agama dan budayanya itu, baru bisa maju. Bangsa Eropa itu agamanya Kristen,
Tapi budaya hidupnya kan bukan Kristen, budaya hidupnya ya Yunani Romawi. Yunani Romawi. Ya mereka menyebut Greco Romano. Jadi itu. Kalau ditanya, oh I'm Christian, kan gitu kan. Ya, tapi hidupnya adalah berdasarkan budaya ya Greco itu. Greek itu artinya Yunani iya. dan Romawi. Ya. Orang Kristen di Afrika, di Amerika Latin ya nggak maju. Ya. Amerika bisa maju ya karena itu budayanya budaya Greco-Romano. Makanya mereka tetap ingin Anglo-Saxon kan gitu kan. Orang kulit putih gitu kan dan memiliki budaya Inggris kan kita Anglo-Saxon itu. Serta kalau beragama harus Protestan. Seperti itu. Tapi Protestan di negara lain ya nggak menjunjung kan gitu kan. Ya, jadi di situ. Nah, Jepang misalnya itu kalau didata ya agama Buddha itu lebih dari 60%. Lain-lainnya itu agama lokal. Tapi mengapa bisa maju? Nah, kita lihat Buddha di Thailand, ya Thailand baru sekarang aja berusaha maju. Ya Kamboja ya malah runyam hancur-hancuran. Betul. Birma ya seperti itu, ya kan? Ya. Cina seandainya tidak dikendalikan sistem komunis mungkin juga melaratnya luar biasa. Nah, Jepang itu budaya Shinto-nya itu loh. Itu yang bisa membackup ya kehidupan bangsa Jepang sehingga bagi orang Jepang ngaku agama apapun tidak jadi masalah. Tapi kamu harus hidup sebagai orang Jepang kan itu kan. Kita juga harus begitu, kita harus hidup sebagai orang Indonesia. Orang Nusantara. Jadi di situ ya. Berarti ini cocok dengan perkataannya Pak Karno ini ya. Ya memang. Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab kan gitu. Betul, dan saya bisa memahami Bung Karno pada zaman itu pidato seperti itu. Karena Bung Karno hobi membaca buku. Dan sudah bisa membaca keadaan yang akan datang. Keadaan yang akan datang. Jadi betul, dia membaca untuk semuanya. Betul. Sekali lagi, tapi kalau kita cuma baca WA, terus membaca kitab sendiri, ya kan nggak bisa kita dapat wawasan luas. Ya, kita kan harus berani ngobrol sama orang Cina. Suatu hari ya, saya itu istilahnya rapat dinas ya bersama orang Cina di Manila. Ini rapatnya itu di Manila. Ya. Jadi perwakilan Menteri Pertanian Cina itu 4 orang. Nggak ada yang merokok sama sekali. Ya, sehingga pas selesai rapat itu kami bertanya. Ya, yang dari Indonesia itu cuma 2, saya sama teman saya sudah almarhum. Ya, jadi kenapa Anda nggak merokok? Duh, kami ini orang-orang yang harus menjadi teladan. Jadi nggak boleh merokok itu. Tapi ini kan di Manila. Lah, kita harus disiplin sesuai dengan ajaran. Harus disiplin sesuai dengan ajaran. Boleh jadi nanti ada yang melaporkan kalau saya merokok, pulang saya bisa dihukum. Iya, jadi nggak mau bayangkan itu. Ya. Suatu hari saya meeting dengan orang dari peneliti Kementerian Kesehatan Jepang di Tokyo. Nggak merokok, tidak mau minum bir. Orang Jepang itu minum bir itu kan ya waduh, sake. Ya bukan hanya sake, bir dan sebagainya itu ya. Itu nggak mau. Lalu saya tanya, kenapa? Ya seorang peneliti itu pikirannya harus jernih. Tidak boleh sedikit pun ada karena misalnya pening karena minum alkohol dan sebagainya, coba. Terus dia mengatakan kepada saya, ayo lagi Kojim-san, gitarnya kamu itu beruntung. You beragama Islam, memang dilarang untuk gitu. Tapi kami kan tidak ada pelarangan di agama. Pelarangannya adalah masalah kedisiplinan loh. Tapi bisa disiplin gitu loh. Nah, ini kan yang harus berbalik terbalik. Nah iya kan.
mereka itu nggak ada larangan, tapi bisa disiplin tidak minum. Iya. Gitu loh. Nah, itu yang kita Kenapa? ingin Iya. bangkitkan itu. Jadi kita ini harus bisa disiplin sesuai dengan tugas kita. Jadi seperti itu. Nah, itu budaya Pak yang bisa membuat orang berdisiplin itu. Nah, kalau ke agama Dari itu nggak habit, bisa. kebiasaan itu kan dibangun. Karena Iya. kalau agama itu nggak bisa, karena agama itu ada toleransi. Misalnya, oh kan sih halal, nggak apa-apa. Kan gitu masalahnya. Iya. Kan tidak haram. Iya. Ya, orang malas kan tidak haram. Nggak haram. Ya, nah, tapi kalau disiplin kan nggak bisa begitu. Nah, di situ. Itulah tadi saya katakan, mengapa Buddha di Jepang bisa membawa kemajuan negara Jepang, karena bertemu dengan disiplin budayanya. Budaya Shinto itu disiplin. Jadi di situ. Iya. Kalau melihat dulunya budaya kita itu begitu hebat, apakah ya mungkin nanti budaya kita itu nanti ini Pak, muncul kembali, jaya kembali, besar kembali? Ya, kalau kita percaya sejarah itu siklus, ya entah siklusnya ribuan tahun berapa itu urusan lain, tapi budaya itu sendiri sejarah itu siklus. Jadi yang pernah maju bisa siklus maju lagi. Nah, tetapi negara lain itu juga mempelajari siklus, Pak. Jangan sampai siklusnya itu ke negara Indonesia, kan gitu kan. Ya, mereka harus cegat. Gitu. Iya. Aku bisa dijajah sama Indonesia. Iya. Sana jadi superpower, aku yang Nah, jadi betul. babu nanti Ya, gitu ya. sebab saat ini ya, secara data ya, itu satu-satunya negara yang memiliki kekayaan sempurna itu Indonesia. Indonesia, betul. Bukan negara lain. Makanya semua nyegat ini jangan sampai siklusnya tiba di sini ini. Nah, harus begitu gitu loh. Makanya diotak-atik terus gitu. Digempur dari Iya, tapi agama, kalau budaya semua itu berarti kalau budayanya itu kuat, Ah. gitu loh, nggak bisa digembosi. Karena kita budayanya lemah, ya, budaya kita sekarang maksudnya itu Iya, lemah, ya maka bisa digembosi, gitu loh. Budaya lemah itu gini loh, budaya aja nggak ada Iya, urusannya dengan surga neraka. iya. Nah, itu melemahkan kita, Iya, betul. gitu loh. Nah, ini yang harus dibangkitkan kembali. Jadilah orang Islam, tapi punya budaya Nusantara yang kuat. Harus begitu, gitu loh. Ya, supaya kedisiplinannya itu menjadi betul-betul disiplin yang tinggi. Jadi kita nih hobi baca, makanya bukunya yang diambili orang luar negeri itu sampai puluhan ribu itu, ya. Jadi buku-buku kita hari ini itu tercecer, ada di Kalkuta, ada di Ferrara di Italia, ada di Birmingham, ada di London, ada di Leiden. Oke. Ya, itu tercecer di mana-mana. Ya. Nah, mereka tentu sudah membaca. Terus sekarang dikembalikan, tapi jangan lupa boleh jadi mengembalikan itu juga sudah dipotongi. Supaya kalau kita baca cutel kabeh. Nggak pintar-pintar banget. Lah ya iya. Kan sudah Pak, Iya. Bu Retno Marsudi sudah nanda tangani pengembalian seluruh buku dari Leiden. Tapi Leiden juga pinter, tapi Anda loh yang ngambil sendiri loh ya. Kami sudah nyerahkan. Nah, kita ngitung ongkos terus nanti siapa yang merawat tanah akhirnya sampai hari ini tidak diangkut-angkut. Sampai hari ini. Iya. Padahal itu sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ibu Retno Marsudi itu tanda tangan. Kendalanya apa ya? Kok nggak mau langsung? Lah kan di sini berarti harus nyiapkan gedung baru. Siapa yang merawat dan sebagainya. Masa dari sekian ratus juta nggak ada yang bisa dipasrai? Lah kan kita tahu kan wong gini aja royokan apa itu kepengen dapat sesuatu. Tanda tangan apa? Iya. Jadi di situ gitu loh. Nah terus kita masalahnya sekali lagi masih utang. Ya, orang yang mengutangi itu ya tidak ingin orang yang diutangi terus bangkit itu. Iya, betul. Jadi di situ. Jadi budaya itu harus bisa, kalau bahasa sekarang itu sinergi dengan agama yang dipeluk itu. Ya sinergi itu artinya 1 ditambah 1 bukan 2 tapi bisa 5, 10 atau berapa. Jadi di situ. Iya. Tapi kan kebanyakan dari kita ya,
anak-anak muda ini khususnya kan dicekoki dari banyaknya berita dari ya mungkin televisi atau dari internet, YouTube dan sebagainya. Itu sepertinya kita itu harusnya mengagumi budaya dari sana, karena kalau ini ada rentetannya sama agama, rentetannya sama surga. Kalau ini nanti nggak ada. Kalau misalnya saya pakai kayak gini, terus kan nguri-nguri budaya leluhur itu kan nggak ada surganya itu Pak Ucin. Untuk menumbuhkan kesadaran mungkin dari kaum muda, generasi muda milenial itu, kira-kira nasihatnya Pak Ucin kayak apa? Ya, kembali ke pendidikan, Pak. Saya selalu itu pendidikan, ya, pendidikan resmi. Pendidikan resmi. Kurikulum. Ya, saya ini pernah diundang untuk membicarakan kurikulum ya sekolah dasar hingga sekolah menengah. Ya, ini ceritanya ketika Pak Nadiem itu baru diangkat jadi Menteri Pendidikan. Ya. Jadi disitulah apa ini saya sampaikan ya selama kita ada dikotomi pendidikan, nggak bisa kita membuat kurikulum yang baik. Dikotomi pendidikan itu gimana? Ada pendidikan yang dialokasikan dalam Departemen Agama, Kementerian Agama, ada pendidikan yang dialokasikan dalam Kementerian Pendidikan Dikdikbud. Ya. Kebudayaan. Ya. Iya, kebudayaan. Ya. Terus di tingkat tingginya, ya, dibagi lagi ada pendidikan-pendidikan yang dipegang oleh kementerian masing-masing seperti STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Yang pegang Kementerian Keuangan. Ya kan? Terus ada sekolah Institut Ilmu Pemerintahan yang pegang. Nah, ini nggak bisa Pak membangun kesatuan, Pak. Ya, harusnya kan UI punya jurusan ilmu pemerintahan, nanti kan begitu. Nah, kalau ini kan sudah seperti disebut, enggak, ini jangan dimasuki orang lain kan gitu. Ya, jadi itu namanya dinasti lembaga. Ya itu tuh nggak baik. Untuk pendidikan nggak baik. Loh, ya nggak baik kan. Semua orang itu bisa kuliah dimanapun, karena kan juga bisa di pemerintahan dengan baik, kan mestinya begitu. Tapi mereka kan mengklaim bahwa kalau ingin masuk STIP kayaknya harus punya otak encer, harus melawan. Ya sama, harus semua diperlakukan gitu. Iya. Ya, sehingga tidak ada uang pendidikan itu yang berserak-serak. Oh iya. Iya. Ya sudah didikbud semuanya. Ya kan? Berarti harus dihapus kayak ya harus dihapus. STAN. Iya. Dan di luar negeri juga gitu, nggak ada. Nggak ada, Pak. Yang disendirikan itu Pak hanya akademi militer, Pak. Karena kan akademi militer itu penuh rahasia. Untuk bagaimana, nah itu oke. Betul. Ya, umum itu Pak kayak ahli akuntansi itu kuliah di manapun bisa. Ya kan? Tapi karena dasarnya di situ, akhirnya terjadilah dinasti di pajak. Karena yang pegang selalu tamatan STAN. Iya, baik pajak sekarang. Iya. Oh ini sampai ada 300 triliun. Iya. Karena konco dewe kan. Betul ya. Nah kan gitu. Seharusnya kan tamat dari manapun, setelah dites masuk pajak dia bisa lulus. Seharusnya begitu. Jadi kan saling mengawasi. Ya kan, tidak kompromi kan gitu. Karena punya pemerintah Pak Oce. Kalau yang misalnya mengeluarkan ini lulusan dari swasta, mungkin pemerintah tidak apresiasi kayak gitu. Ini pengelompokan supaya apa ya? Ya bikin runyam sebenarnya. Ini ya kan ada negeri Pak. Iya. Ya kan, UI kan punya jurusan akuntansi. Betul. Unibra punya jurusan akuntansi. Hampir semua universitas punya. Tinggal nyaring aja kan, perpajakan butuh orang yang hebat, tinggal saring ya, lewat tes kepegawaiannya. Iya, yang fair nanti. Yang fair. Ya kan? Jadi seperti itu gitu loh. Jadi kita ini sendiri ya nggak bisa menyatukan. Saya bilang ya saya tidak akan bisa turut serta
ya membuat kurikulum kalau masih dibuat dikotomi seperti itu. Ya kan, misalnya sanawiyah, aliyah, madrasah ada di Kementerian Agama. Sama-sama pendidikan sebenarnya. Padahal lulusannya harus diakui sama. Iya, setara. Nah, iya. Ya kan bisa, harus satu kan gitu kan. Apa orang-orang belum bisa Pak, ini kan masalah pembagian kapling. Nah itu saya bilang. Nah, kalau begitu ya nggak bisa. Kita ini bangsa Indonesia. Ini masuk ranah budaya ini apa kan? Karakter menjadi sedemikian buruk itu karena apa? Bukan Pak, sejak merdeka itu saya katakan kita ini sejak merdeka itu salah kedaten. Sehingga orang-orang yang bukan orang Jawa itu tanya kepada saya, apa Pak itu salah kedaten? Ya salah, tapi tetap jadi. Kita bilangi itu salah kedaten. Kita ini salah, tapi tetap jadi. Nah, selama kita belum tahu yang benar, ya, terus baru jadi dari yang benar, ya kita ya gini-gini terus, gitu. Jadi saya bilang, ya kenapa harus satu di dalam Kemendikbud, ya kan? Karena supaya bisa dialokasikan. Sebenarnya kebutuhan kita untuk ahli mesin berapa? Supaya bisa dialokasikan seperti itu. Iya. Berapa sih kebutuhan di Kementerian Pertahanan misalnya? Berapa sih kebutuhan? Nah itu supaya bisa. Nah kalau gini kan nggak bisa. Jadi di situ kelihatannya kan sepele kan, kelihatannya. Tapi itu membawa identitas kelompok, egoisme. Nah, jadi seperti itu, gitu. Iya. Kalau sekarang kan budaya, maksudnya kan gabung jadi satu sama pariwisata itu, ya. Yang sekarang enggak di Kemendikbud, ya. Tetap pendidikan. Pendidikan. Oh, Dikbud itu tetap jadi satu. Ya, jadi satu, pariwisata dan kreatif. Saya kira kan dulu sempat ada. Dulu sempat berarti kembali lagi. Tapi terus diprotes karena pendidikan itu nggak bisa lepas dari budaya. Ya, makanya orang Inggris misalnya Perancis, ya kan menyebut pendidikan itu culture. Tapi Inggris culture itu budaya. Nah seperti itu. Jadi itu nggak bisa dipisah. Karena pengertian budaya itu adalah upaya membangun manusia sejak lahir bisa punya budi dan daya, kan gitu. Betul. Nah, itu kan pendidikan. Iya, budaya ini kan etika, tata krama, norma, seni dan sebagainya, itu kan pernik-perniknya. Betul. Iya, karena orang butuh hiburan, maka lahirlah seni, kan seperti itu. Ini saya juga baru dapat ilmu ini. Kalau musik itu ternyata sebenarnya kata-kata musik itu dari bahasa Arab. Iya. Ini sudah dijadikan bahasa sedunia ini musik dunia. Ini. Karena kan akhirnya yang mengembangkan permusikan kan dunia barat. Akhirnya itu. Betul, iya. Nah, tapi orang-orang barat kan mulai belajar gamelan dan sebagainya. Ya, karena merasa ternyata secara fungsional untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan pikiran, untuk kesehatan mental, spiritual itu adanya di gamelan di Jawa. Ya Jawa itu termasuk Bali, Sunda, pokoknya di situ gitu loh. Ya. Iya. Jadi itu makanya mereka sekarang banyak belajar ke kita, bahkan ada yang ngundang orang kita untuk jadi guru di sana. Jadi seperti itu. Ya, sedangkan musik anu ini hanya ingar-bingar kan, hanya untuk menyedapkan telinga. Tapi kalau ini untuk merangsang, ya, neurosainya ini akan berkembang dengan baik, mental spiritualnya itu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Osim. Saya rasa pemaparannya juga sangat gamblang ini. Saya ucapkan matur nuwun, banyak-banyak terima kasih atas waktu dan semua pencerahannya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Ya, jadi saya juga sebelum ditutup mohon para netizen kalau tidak berkenan mendengar,
tidak usah ngomentari. Nah, disikip saja. Tapi ya kita harus belajar ngomentari yang istilahnya mencela dan sebagainya itu akan kembali ke orang yang ngomentari itu, menjadi negatif, pikirannya jadi negatif. Dan itu bukan budaya kita. Dan itu bukan budaya kita. Jadi kalau tidak suka ya sudah Skip saja. skip saja. Betul. Ya. Jadi seperti itu, ini penting. Saya selalu mengatakan mengapa bangsa ini tidak bisa maju, karena dia gampang mencela, gampang itu. Ya, dan kita bukan termasuk bangsa yang seperti bangsa Barat yang meningkatkan sistem rasionalnya, itu bukan kita. Kita lebih bangkit karena rasa. Nah, kalau rasa itu dicacat, akhirnya kembali orang yang mencacat-cacat itu, dia jadi bodoh. Nggak ada orang yang mencela di Indonesia bisa jadi pinter itu. Dia jadi bodoh. Gitu loh. Makanya nggak suka ya tinggalkan. Kan gitu saja, kan enak. Iya. Dan seluruh ajaran agama juga tidak mengajari orang mencela orang. Apalagi budaya Jawa. Sekian, terima kasih. Nggih, matur suwun nggih.